kasih atas kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Kami berdiri sampai dengan saat ini itu karena Tuhan yang berikan kami hidup. Kami bisa ada sampai saat ini dalam segenap persoalan kami karena ada Tuhan yang selalu ada di dalam kami. Ada kasih yang begitu besar yang selalu membungkus kami, Tuhan. Kadang kami hampir hilang arah. Hampir kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi kasih itu yang begitu kuat mengantarkan kami sehingga kami bisa berdiri sampai dengan siang hari ini di tempat ini, Bapak. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih yang besar itu atas kami, Tuhan. Kami tahu, sadar tidak ada yang dapat kami berikan. Tidak ada. Tetapi hanya satu, penyembahan kami, Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih karunia atas kami semua, atas keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan biar firman Tuhan siang hari ini mempengaruhi kehidupan kami. Biar Roh Kudus yang pimpin, Tuhan, dalam kehidupan kami. Dan kami yakin jika Roh itu yang memimpin, akhirnya kami paham bahwa daging itu tidak berkuasa atas kehidupan kami. Biar simbol tanda salib tetap ada atas kehidupan kami. Dan kami akan lakukan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan berbicara, Tuhan. Biar firman Tuhan satu-satunya yang keluar dari mulut hamba-Mu, tidak ada yang lain. Dan jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Roh Kudus pimpin, memberi pengertian buat kita semua. Bukan hanya pada saat tahapan pengertian itu ada dalam kehidupan kita. Dan dengan hati kami akan lakukan firman Tuhan itu. Dalam setiap aktivitas kami, kita akan lakukan firman Tuhan itu. Satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat kita semua, silakan duduk. Thank you tim. Oke, shalom semuanya. Shalom. Minta tolong kita baca dulu sama-sama satu firman Tuhan. Filipi 3, 13-15. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama dengan lantang ya. Ini karena visi 2026 yang Tuhan sudah tetapkan atas kita semua. Ayat 13-15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Sama-sama katakan, amin. Kiki mau kemana? Ya silakan duduk. Oke, 2026 ada yang tahu tema kita? Aldi kasih contekan lagi. Oke, kalau kita mau masuk berlari kepada panggilan yang tertinggi, gereja-gereja Tuhan yaitu Great Commission, atau kita akan beranjak ke yang namanya pergi jadikanlah semua bangsa murid Yesus, kan seperti itu. Nah, itu panggilan ilahi yang sudah Tuhan tetapkan buat kita semua, amin. Dan kita harus punya satu hal, ada yang namanya strategi. Colek kiri kanan, ada strateginya. Iya, yang belum colek tolong dicolek, nggak apa-apa. Iya, nah ada strateginya bilang. Iya, iya, ada strateginya gitu ya. Karena apa begini? Kalau ada dua karakter, apa bahasanya tuh? Dua dasar lah. Dasar pertama begini, setiap Tuhan Yesus kasih arahan ke dalam kehidupan kita, itu lahirnya dari sifatnya Tuhan itu sendiri. Paham gak ya? Nyampe sampai di sini ya. Jadi gini, Tuhan suruh kita bersabar. Itu lahirnya dari sifatnya Dia. Jadi setiap sifat Tuhan itu dikasih, dikeluarkan itu, setiap arahan yang Tuhan berikan ke kita, itu lahirnya dari sifatnya Tuhan, betul? Waktu Dia pergi jadikanlah semua bangsa murid, itu lahirnya dari sifatnya Tuhan. Dan itu terjadi, Dia bentuk yang namanya build, yang namanya murid. Murid yang terdekat, siapa? Yohanes, Yakobus, Petrus. Akhirnya 12 murid, 70 dan berikut sampai dengan sekarang.
kita cek ada berapa banyak orang Kristen di dalam dunia ini. Itu luar biasanya. Hal yang kedua, yang dia mau apa? Kejadian 1 ayat 28, semua udah sering baca lah, 26, 27, 28. Mesti serupa dengan Kristus, ayat 28 bilang apa? Beranak cuculah. Betul? Beranak cuculah itu yang kedua. Tuhan Yesus mau bilang apa? Kita tuh diminta supaya mencetak yang namanya keturunan ilahi. Katakan keturunan ilahi. Bukan cuma keturunan jasmani. Kalau kita ada keturunan jasmani, puji Tuhan. Dan itu kita buat menjadi keturunan ilahi. Yang tidak punya keturunan jasmani, dibuat dari sekarang keturunan ilahi. Siapa yang di sini yang sudah punya adik rohani? Siapa di sini yang sudah punya anak rohani? Oke, udah ada satu. Ada yang lain angkat tangan? Nggak apa-apa. Oke, berarti nanti 2026 akhir bulan Desember, kesaksian hidup kita udah beda lagi. Kalau dulu kan kesaksian hidup, puji Tuhan Bang, aku kemarin dapat Beat gitu ya. Aku kemarin dapat Vario, aku kemarin dapat rumah, mobil dan lain-lain. 2026 kesaksian kita mengenai anak rohani. Kesaksian kita mengenai keturunan ilahi. Amin. Udah mulai sekarang, tapi kita punya strategi. Waktu bilang Great Commission, semua gereja bilang Great Commission. Nggak tahu kenapa sebelum Natal itu Tuhan taruh di hati kita gitu ya. Kita tuh harus running to the high calling. Jadi nggak cuma berjalan tetapi berlari. Kalau orang fokusnya nanti dia berjalan, dia stop aja dari lari, pasti nyari minum. Betul? Akhirnya melenceng tuh ke kiri, melenceng ke kanan. Udah tahu kita kurang, udah tahu saya kurang. Saya harus dapetin poin dalam kehidupan ini. Apa poinnya? Banyak-banyak ibadah. Ibadah A sulit, ibadah B sulit sekali buat latih diri kita. Kalau pas ada waktu tiba-tiba ada teman undang, nanti kita ibadah ya hari Selasa, hari Kamis, ikutin tuh. Itu poin-poin yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Agar kita mengisi yang namanya cawan. Sekalipun nanti di tempat ibadah mereka belum tangkep sampai ke ibadah yang sejati yaitu mempersembahkan tubuh Pak. Bukan mengenai nanti baru buka nanti satu lagu ya lagu lambat. Nanti lagu ini lagu praise and worship. Lagu praise, lagu worship apa bedanya lagu praise lagu worship? Bukankah kita hadir buat puji-pujian itu praise and worship? Makanya saya selalu bilang ke anak-anak, janganlah ngomong praise, janganlah ngomong worship. Lagu cepat, lagu lambat, dua-duanya praise and worship. Amin. Kan kita memuji dan menyembah Tuhan. Hubungannya bukan masalah loncat-loncat sama yang tenang-tenangnya. Tapi kan lagu cepat, lagu lambat. Kan seperti itu. Gitu. Makanya nggak apa-apa kita latih diri kita gitu loh. Ya. Jadi kita harus punya strategi. Waktu kita masuk ke yang namanya running to the high calling. Strateginya apa? Yuk kita buka slide-nya Om Aldi. Bill Graham bilang begini. Next di. My home is in the heaven katanya. Rumah saya tuh di surga. I am just traveling through in the world katanya. Kita tuh cuma jalan-jalan aja dalam kehidupan ini. And will of God will not take us ya. Jadi ketetapan Tuhan tidak akan membawa kita itu hilang dalam anugerahnya Tuhan. Jadi dimanapun kita berada kita akan berjalan dengan anugerahnya Tuhan. Amin. Asal kita punya dasar itu tadi tuh. Kita harus berlari-lari menuju ke panggilannya Tuhan. Kalau kita ternyata di sini menjadi anak-anaknya Tuhan, percayalah itu bukan maunya kita. Bilang ke diri sendiri, ini bukan mau gua dah. Ini bukan mau saya. Ini bukan mau aku. Jadi anak Tuhan itu bukan maunya kita. Itu Tuhan sudah tetapkan buat kita. Jadi apa? Jadi panggilan buat kita. Permasalahan sekarang apa? Kemarin kita udah pernah bahas ya, makanya jangan kelewat ibadah. Panggilan itu kan memang Tuhan sudah tetapkan dari awal. Sudah ada nih, tinggal kitanya aja tuh sulit buat menemukannya. Dari mana sulit menemukannya? Ibadah aja susah. Baca Alkitab nggak pernah. Doa jarang. Bagaimana kita menemukan panggilan itu? Panggilannya tuh Tuhan udah kasih begini nih.
Sekarang udah dari kitanya aja. Coba cek makanya diri kita. Gitu loh. Nggak ada yang salah kalau misalnya Citirsa tiba-tiba kirim tuh jadwal pelayanan penjara buat kita. Itu tuh panggilan tuh. Baru kita mesti nanya-nanya. Ini bener nggak ya pelayanan gua? Ini bener nggak ya? Ini pelayanan saya begini nih. Masih nanya-nanya gitu loh. Betul. Bukan saya bilang, makanya jangan dibentrokin pekerjaan dan pelayanan itu sama satu set. Ada orang suka ke distract sama ini. Bang saya kerja nggak bisa. Iya itu dalam pekerjaan kalian pelayanan. Nggak harus jadi pendeta Pak Bu. Nggak perlu sekolah teologi buat pelayanan itu. Nggak perlu. Dalam pekerjaan kalian itulah panggilan kalian yang sudah Tuhan tetapkan. Gitu loh. Tapi biar kita dapat masukannya dari mana? Ya dari ini nih, ibadah, persekutuan, biar strategi-strateginya Tuhan tuh kita paham dan kita lakukan di dalam dunia pekerjaan kita. Kita ini cuma sementara. Apakah di sini ada sahabat kalian yang umurnya 150 tahun angkat tangan? 100 tahun angkat tangan. Itu dia Om Dot. Sekarang mau berapa lama lagi kita sanggup nih? Udah deh sekarang kita ngomong deh. Bukannya takut mati, bagaimana kita hidup sekarang. Amin. Coba kita pikirin berapa tahun lagi kita bisa ada dalam kehidupan ini. Terus mau santai-santai aja. Coba deh pikirin deh, umur kalian sekarang berapa? Kira-kira mentok di berapa? Oke kalian bilang, bang saya mentok di 100, puji Tuhan. Berhitung dari sekarang, umur berapa tahun lagi? Buat capai 100 itu, berapa anak rohani yang sudah kita buat dalam kehidupan kita? Ayo kita berhitung sekarang. Ibadah susah. Baca firman gak pernah. Kalau udah sulit baca firman Tuhan minimal berdoa. Gak bisa berdoa juga ikut ibadah. Waktu ibadah, waktu pujian pertama dinyanyikan. Ikut nyanyi. Jangan malah cek-cek WA. Aduh. Ini problem nih buat kita semua. Apalagi yang dari kecil Kristen. Berasa udah dekat sama Tuhan. Oke, kita buka ayat firman Tuhannya. Sekarang goal kita itu kan building people atau membangun yang namanya manusia. Karena waktu Tuhan bilang kita mau cetak yang namanya generasi ilahi, kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi goalnya Tuhan, goalnya kita juga, betul? Makanya bagaimana orang supaya deket banget sama yang namanya karakter Kristus. Jalankan apa yang Tuhan mau. Itu satu-satunya jalan. Kalau kalian belum masih berasa, bang gue masih banyak kekurangan nih. Tapi gue disuruh nih buat nanganin satu orang namanya Dodi. Ini cuma kebetulan bukan Dodi yang ini. Gue tiba-tiba keluarnya Dodi gak tahu kenapa, minta maaf sebelumnya. Yang lain deh, Boy. Maaf ya kalau ada Boy di sini, gak ada kan. Sama, bukan Dodi yang ini. Si Boy, gimana nih bang? Gue nih masih bersalah. Ini nih problemnya. Tahu nggak? Iblis, Alkitab catat. Dia itu upah dosa adalah apa? Maut. Iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dibunuh sama dia? Yang itu tuh perasaan tadi. Perasaan kesetiaan kalian sama Tuhan. Perasaan ketaatan kalian sama Tuhan. Itu benar-benar dibunuh sama dia. Gara-gara kalian belum bisa hidup benar. Si iblis lalu bilang, you gak bisa nanganin Kiki. You-nya belum benar. You gak bisa ngomong begini sama Om Dodi. Karena Yob, lu belum benar Yob. You masih bisa marah sama istri lu belum benar Yob. Lihat iblis tuh. Sampai lu nih masih masih pacar-pacaran, lu gak bisa tuh nanganin doain si putra. Tuh si iblis tuh. Iya benar, mereka tuh caranya seperti itu. Padahal, tahu gak latihan yang utama Tuhan kasih? Waktu kita menjalankan kehendak Tuhan. Waktu kita ambil goalnya Tuhan buat yang namanya building people, membentuk orang, kita masuk di situ latihan kita berdua sama Tuhan. Amin. Gak mungkin kita bilang, Sambah jangan ngerokok ya, lu worship leader. Tapi saya merokok. Gak mungkin.
Oke lah mungkin sekali, 2 kali. Bisa nggak saya merokok di luar sana, saya tetap khotbah di mimbar ini? Bisa banget Pak. Tuhan nggak bisa ngelepas karunia yang Dia sudah berikan atas kehidupan kita. You mau jago WL semana, kita kemarin itu doa bagi bangsa undang cuma 100, yang datang berapa Sian? Hampir 300, itu semua pendeta-pendeta. Cetak anak belum, bikin adik rohani nggak pernah. Orang WhatsApp, Bang minta tolong, lu hubungin aja Bang Yopi. Tuh lihat tuh kurang ajarnya. Bang, saya lagi gini. Nih nomornya Bang Yopi. Dikirim fotonya, apa enggak teleponnya bye-bye nih pertama. Shalom, nanti ada yang nelpon gue. Ini anak-anak saya sendiri. Bang, jadi begini. Ada namanya si A, dia begini. Iya terus gini, Bang izin ya, aku kasih nomor telepon abang. Tuh lihat tuh, kurang ajar minta ampun. Dia yang ngerti kebutuhan orang itu, tapi dia lempar nih ke sini. Gitu kan. Baru ucapin Natal juga enggak, tiba-tiba Januari, ini anak saya nih. Natal enggak, tahun baru enggak, ini saya enggak ini ya. Saya tuh udah hilang, daging itu harus mati. Waktu dia sekalipun enggak ucapin apa-apa ke kita, enggak ada urusannya sama kita. Kita tuh bukan siapa-siapa, udah mati gitu ya. Natal enggak ucapin, tahun baru nggak ucapin, tiba-tiba Januari WhatsApp, Bang minta tolong, saya udah nggak sanggup pelayanan di sini. Kenapa? Gitu kan? Abis gembalanya begini. Itu tangga buat you. Tetap naik, tetap di sana dan jadi berkat. Matiin daging kita bilang. Oh ya Bang, siap. Minta ini Bang waktu berdoa, udah selesai. Pokoknya you jadi berkat di sana. Amin. Kata dia amin. Itu tuh. Daging itu udah harus dihilangin semua. Karena nggak bisa. Firman Tuhan bilang, tubuh kita tuh cuma masih bait Roh Kudus. Belum dipimpin sama Roh Kudus. Makanya Roma 10 bilang apa? Yuk kita baca deh Roma 10 nih. Ini penting dari kemarin tuh Tuhan kasih itu. Oke, sama-sama kita baca ya. Udah ada di depan. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan apa? Diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan apa? Dengan hati dibenarkan. Dengan mulut apa? Diselamatkan. Banyak yang cuma mentok di mulut doang. Tapi kebenarannya enggak ada karena enggak pakai hati. Ini yang namanya lahir baru. Nikodemus kurang jago apa? Dia tuh imam besar, imam para imam. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak lahir baru, kamu enggak ada di kerajaan Tuhan. Nikodemus bingung, bagaimana caranya? Apa saya harus masuk lagi ke perut ibu? Enggak gitu, ternyata ini caranya. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku. Amin. Maksudnya hati percaya itu setiap firman Tuhan yang masuk, kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mulai dari sekarang ya. Ki. Ya enggak, soalnya lu ngunyahnya kenceng, jadi gue tiba-tiba ke lu. Oke ya. Oke, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ayo bertahan ya, ini jam-jam ngantuk nih. Makanya saya dari tadi nggak duduk di situ joget-joget. Saya kita sama-sama manusia, saya juga masih ngantuk. Oke, Yohanes 20 ayat 19 bilang begini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada apa? Kepada orang-orang. 20. Kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagimu. Stop sampai di sini. Kita tuh harus pakai strategi. Nggak bisa kita mau amanat agung Tuhan. Kita nggak bisa running atau berlari tanpa ada yang namanya apa? Strategi. Kita mulai nih di Januari ini. Amin. Sama-sama ya. Strategi yang pertama itu, ini firman Tuhan udah bilang. Ini waktu murid-murid ketakutan karena Yesus Kristus sudah mati. Gitu loh. Tapi poin pertama strateginya apa? Firman Tuhan bilang begini. Pada waktu itu datanglah siapa? Yesus dan berdiri di mana?
di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagimu. Yang perlu pertama kita garis bawahi, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ini strategi pertama nih. Kita mau ngomong mau mencetak yang namanya anak rohani, ade rohani, yang namanya Great Commission atau amanat agung, pergilah jadikanlah bangsa murid. Yesus mesti ada di tengah-tengah kita. Ini udah harus digarisbawahi. Apa-apa Yesus, apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Jangan takut dimanapun kita. Pekerjaan kita apa. Tahu nggak apa-apa Yesus bagaimana? Bukan tiba-tiba, halo selamat siang, assalamualaikum. Oh iya ada Yesus di sini. Nggak begitu juga. Gitu loh. Iya kan, nggak gitu juga. Halo kalau ada tetangga, assalamualaikum. Oh waalaikumsalam. Silakan masuk, apa kabar ibu? Puji Tuhan, tuh Yesus tuh. Puji Tuhan, saya sehat. Itu Yesus tuh. Dia ada di center, di dalam hati kita. Akhirnya Yesus itu keluar di tengah-tengah antara saya dan dia. Yang siap buat mendengarkan penginjilan itu. Amin. Waktu dia tanya ke kita, Pak, kok Bapak bisa ya? Hari ini lagi gak baik-baik aja. Kok tetap sukacita? Saya belajar dari satu, namanya Yesus Kristus. Wih. Itu Isa itu iya aja dulu. Padahal emang bukan, tapi iya aja dulu gitu kan. Bedanya jauh kan, ratusan tahun. Ya nantilah itu kan kelas berbeda ya. Ya berarti Yesus sebagai pusat dalam tengah-tengah kita, amin. Ini dulu nih strategi pertama, apa? Yesus dia ada pusat kehidupan kita. Strategi kedua bilang apa? Masih jangan ditarik dulu. Baru dia bilang apa? Dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Strategi kedua itu damai sejahtera, Pak. Bilang kiri kanan, damai sejahtera. Damai sejahtera, sukacita. Percayalah setiap pergumulan tuh ada Tuhan di tengah-tengah kita. Bagaimana kita mau melayani orang tapi kita kusut terus mukanya. Gitu loh. Kalau memang sakit lagi keinjek jarinya ya oke lah. Aduh sakit gitu kan. Jangan sakitnya apa pagi tiba-tiba ada orang datang. Akhirnya apa? Kita nggak fokus. Bagaimana kita mau kabarin Yesus? Setiap orang tanya ke kita, aduh ini Om Dodi lagi nanti. Om Boy, udah mau ke sana. Saya tarik. Iya garis lurus sih. Om Boy dia bilang, apa kabar? Aduh, saya pusing. Lihat. Sering begitu? Ada? Pernah bilang saya begitu? Bang Yopi apa kabar? Aduh Om Dot, hari-hari ini lagi gak baik-baik aja. Pernah Yopi begitu? Berapa tahun Om Dot, Om Dodi sama saya? Pernah saya ngomong begitu? Om Dot, saya lagi capek. Capek itu udah gak ada dalam kamus hidup saya. Itu kalau terpaksa banget badan saya tuh udah benar-benar mau rubuh, udah mau masuk rumah sakit. Tunggu ya, gue capek. Kalau belum rubuh tuh, saya malu sama Tuhan. Udah bisa lihat kiri kanan sahabat kita. Ada berapa banyak yang udah gak ada dalam kehidupan ini. Apakah mereka jadi pionir? Mati sia-sia semua rata-rata. Sahabat saya tuh 80-90% tuh mati sia-sia. Karena saya dihidupi dari debu jalanan. Anak jalanan yang gak ngerti mengenai apa-apa, tiba-tiba Tuhan bawa gitu loh, sekedemikian rupa. Sahabat saya banyak yang meninggal. Apakah mereka jadi sesuatu? Gak jadi sesuatu. Bingung lagi kalau teman saya, misalnya si Boy. Enggak, Om Dodi masih ada. Si Boy. Kalau si Boy sampai meninggal, yang setiap hari kerjanya cuma minum dan lain-lain. Coba gimana khotbahnya? Bingung khotbahnya. Apakah dia yakin akan masuk? Kita tahu kehidupan hari-harinya. Minum, apa, ini, itu. Apakah akan masuk surga? Kedaulatan di tangan Tuhan, satu-satunya itu aja. Kalau secara kita manusia menilai ini 20 orang, enggak surga. Begitu aja udah. Bukannya mau ngejudge ya. Karena firman Tuhan juga yang catat, dari perlakuan orang itu kasih karunia itu datang. Enggak cuma dari Tuhan aja, makanya dibilang sama Tuhan, kita nih udah klub perpanjangan tangannya Tuhan gitu loh. Amin. Berarti strategi kedua apa? Damai sejahtera. Udah gak ada lagi tuh nanti kalau orang tanya, Ki apa kabar? Luar biasa. Pelayan di mana sekarang Pak?
Aduh Ki, saya nggak ada pelayanan. Sama-sama sama saya. Weh, iya nggak sih? Keren kan? Itu baru kelihatan anak Tuhannya. Waktu Kiki lagi nggak ada, bisa jadi, saya tuh nemuin, bisa jadi anak itu nanti dia diundang di mana, dan dia akan kesaksian. Saya dulu lagi nggak bisa apa-apa, saya dulu lagi nih, tiba-tiba bertemu satu orang, namanya Kiki. Itu terjadi loh. Kalian tuh yang sudah bergerak, percayalah, sudah jadi saksi di luar sana. Yang bersaksi sama kalian bukan cuma orang cetek-cetek aja. Hamba-hamba Tuhan itu akan bersaksi buat kalian. Saya kenal satu orang namanya Tirsa. Ambil sedikit ya kesaksian Tirsa ya. 6 tahun, saya juga dengar Pak Joko kalau nggak salah yang kesaksian mengenai Tirsa juga. Saya kagum dengan beliau. Sekalipun dia di lapas wanita selama 6 tahun. Sekarang perjalanan pelayanannya luar biasa. Tuhan angkat terus. Meskipun ada yang tarik-tarik tetap Tuhan angkat. Kan gitu. Ya, nggak apa-apa itu kan proses gini-gini dikit, yang penting kan naik. Kalau fluktuasi orang Kristen itu nih ya bedanya sama bisnis, semuanya perhatikan. Kalau bisnis tuh fluktuasinya begini nih, nanti ada yang begini, nggak apa-apa tiba-tiba tamat kan gitu. Ada yang naik tapi nggak mungkin, coba lihat. Yang paling Pizza Hut aja selesai kok. BUMN aja begini terus. Kadang mereka begini tapi fluktuasinya di bawah gitu kan. Anak-anak Tuhan fluktuasinya, sekalipun ada penurunan begini, dia tuh posisinya dinaik di atas. Tuh, gitu tuh, harusnya begini. Ya, cek diri kita nih, 2026, ada nggak yang tiba-tiba begini nih? Nah, ya cek. Ajak ibadah sulit, gitu kan, ajak doa sulit. Gitu ya. Sekarang sih boleh, saya banyak ketemu lah anak-anak saya itu. Udah kalau udah ngurus apa, udah ada persoalan doa, udah ada perusahaan apa, sulit. Dulu mah baru angkat telepon, di mana? Kita makan bareng. Oh iya Bang Yop, langsung berangkat ya kan. Kita berdoa, langsung ya kan. Wah, kalau udah ada PT, beda ceritanya. Di mana? Nanti masih sibuk. Ya udah, kita bulan depan ya. Iya, atur waktu bulan depan. Udah di bulan depan. Nanti ya minggu depan ya. Iya, minggu depan. Ada ibadah sebentar ya. Udah kasih tahu dari 2 minggu lalu nih. Sulit tetap. Tapi nggak apa-apa. Kita siapa? Yang penting kita tetap doakan, betul? Nggak ada urusannya sama kita. Ya, nggak ada urusannya. Makanya saya bilang pertama waktu tanggal 31, ini pada ada yang terlambat soalnya. Saya tuh ngomong waktu kita ibadah penutup tahun itu. Waktu tanggal 31 itu ke Januari itu, kita dibuka dengan firman Tuhan ya. Kita tutup tahun kita dengan firman Tuhan, kita buka dengan pengurapan. Dan saya nggak tahu Tuhan kasih, saya tuh ngomong begini sama anak-anak. Bethesda Ministry ini sebagai batu loncatan, hati-hati, jangan jadi sandungan, batu loncatan buat kita semua. Kalau kalian ke depan mau bikin persekutuan doa, ayo. Kalau kalian mau bikin gereja, ayo. Bukan saya ngomong jumlah itu Tuhan sendiri yang atur. Tapi kualitas yang harus kita pentingin dalam komunitas kita. Ya, banyak kita kan anak-anak rohani di luar sana, ada yang di Bekasi, di mana, biarin mereka gitu loh. Yang penting mereka tertanam di gereja mereka masing-masing, amin. Seperti itu. Strategi kedua apa tadi? Strategi damai sejahtera. Yang ketiga, sedikit lagi. Ayo yang ketiga, semangat. Membawa apa? Kematian Kristus kemanapun kita pergi. Strategi ketiga itu membawa kematian Kristus kemanapun kita pergi. Kenapa? Ini yang dulu saya bilang. Banyak orang berpikiran sudah baptis dan mereka sudah dapat yang namanya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka, betul? Nggak salah. Waktu mereka dapetin salib, mereka pikir itu akhir dari kehidupan mereka. Ini masalahnya. Waktu dapat salib, puji Tuhan, gue udah jadi orang Kristen. Udah, ibadah udah nggak pernah. Kumpul nggak pernah. Akhirnya apa? Ada sedikit goncangan di kantor, di mana baru kiri kanan ngeluh. Nyalain siapa? Nyalain Tuhan. Yang lebih parah lagi apa? Bukan lebih parah lagi. Nyalain siapa? Nyalain komunitas. Lebih parah lagi apa? Nyalain Tuhan gitu loh. Karena apa? Berpikiran waktu dia sudah masuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dapat salib itu adalah akhir dari kehidupan mereka.
Salah. Salib itu awal dari kehidupan kita semua. Waktu kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dapetin yang namanya salib. Kita lakukan tuh salib itu dalam kehidupan kita. Beritakan, kematian Yesus apa sih? Waktu kita sakit, yang namanya kalau kita ingat kematian Yesus, kita sakit, sakit kita diambil, dikasih yang namanya sembuh. Itu kematian Yesus. Itu yang harus kita beritakan. Waktu orang terjerat dari yang namanya tidak ada yang namanya sukacita atau ucapan syukur, jatuh dalam apa? Kemiskinan. Miskin itu sebenarnya nggak ada Pak Bu. Yang ada cuma orang nggak punya ucap syukur. Coba miskin kaya berapa sih yang ada di kepala kita masing-masing? Bisa aja tanya kaya berapa? 10 juta. Ada yang ngomong kaya berapa? 100 juta. Ada yang bilang kaya 1 miliar. Ada yang bilang kaya 1 juta aja udah kaya. Berarti apa? Ucapan syukur di situ yang nggak ada. Karena apa? Berita salib nggak pernah diperdengarkan ke manusia. Waktu sakit kasih tahu, Tuhan Yesus udah mati buat lu, sekarang lu udah sembuh, berdiri. Karena apa? Waktu Roh pimpin kehidupan kita, kuasa itu udah ada di dalam kita, amin. Saatnya kita aktifkan kuasa itu, nggak usah takut, percaya deh, itu akan terjadi. Saya awal-awal melayani, disuruh apa? Orang buta disuruh ngeliat. Bisa nggak saya bilang? Saya doain waktu itu sama Harvest, sama Pak Vincent. Pas dia bilang, Pak saya melihat, saya yang kaget. Keren juga nih gue bilang kan. Itu tahun berapa tuh waktu itu? 2021-22. Keren juga nih bilang. Belajar, ternyata Tuhan kita tuh luar biasa loh. Kuasa itu kita bisa pakai loh. Amin. Ya, jadi yang ketiga apa? Bawa apa? Berita salib, ingat baik-baik. Tuhan Yesus pokoknya pusat dari segalanya. Damai sejahtera yang harus kita beritakan. Dan jangan lupa berita salib itu harus diberitakan. Biar kita ada adik rohani, kita ada anak rohani. Nggak usah takut, ada apa-apa tinggal kabarin aja. Gimana buat nanganin orang ini. Ya. Oke. Sebentar. Kata Bill Graham begini, I am not going to heaven. Saya tidak pergi ke surga itu karena kita tuh jago buat cuap-cuap ke orang bahasanya. Ya. Tetapi apa? Enggak juga jago banyak baca Alkitab kata dia. Tetapi aku pergi ke surga itu tuh karena kematian Yesus tuh di kayu salib. Jadi ini berita penting gitu loh. Jangan lupa kasih tahu ini ke orang. Waktu ada orang yang lagi kesulitan dalam kehidupannya, yang harus kita beritakan yang ketiga ini apa? Kematian Kristus. Dari kematian itu, you udah disembuhkan. Percayalah, bilang ke mereka. Mereka harus mengaku dari hatinya, dari mulutnya. Amin. Baru kita baptis. Ya, baru strategi berikutnya, yang keempat. Saya udah mau selesai, 2 strategi lagi. Yaitu pengutusan. Apa? Ini penting. Kata pergilah jadikanlah sumber bangsa itu pengutusan buat kita semua. Dan kita harus lakukan. Waktu kita selesai berbicara dengan mereka, anak-anak kita, dan dia bilang sudah percaya sebagai Yesus dan Juru Selamat dan Tuhan kita semua, kita mesti cek di mana posisi paling kuat dia dalam kehidupan dia. Tuhan akan kasih kita hikmat. Kalau kita sebagai kakak-kakak rohani, ibu-ibu rohani punya kuasa itu dipimpin oleh Roh. Amin. Yang namanya dipimpin oleh Roh itu balik lagi. Kedagingan sudah tidak ada lagi. Nggak bisa orang dipimpin sama Roh tapi masih hidup dengan daging. Colek kiri kanan, nggak ada lagi daging bilang. Ya, oke lah sekali-sekali lah makan ini rendang kan. Ya, daging itu tanda kutip ya. Udah pada ngerti ya, kita nggak usah bahas lagi nih. Daging itu apa? Iri hati lah, suka marah lah dan lain-lain. Memang kita manusia tuh punya dasar. Dasar ada yang doyannya sedih, ada yang doyannya marah, ada yang doyan. Tapi kalau dipimpin sama Roh, nggak ada lagi tuh kata gua memang begini nih. Kita udah nggak bisa, orang yang dipimpin sama Roh, udah bukan kita lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam kita, amin. Jadi udah bukan, Bang Yom, enggak, gue memang begini orangnya. Tuh.
Nggak bisa kita ngomong lagi gue memang begini orangnya. Oh iya ya, kata Tuhan begitu. Lihat akarnya, udahlah berusaha buat minta maaf, kenapa sih? Ya, firman Tuhan buat diri kita sendiri ya, jangan tunjuk-tunjuk. Ya. Firman Tuhan buat diri kita sendiri. Ini firman Tuhan buat saya nih. Gitu, bukan buat siapa-siapa. Ya. Strategi yang terakhir. Ini yang saya suka strateginya. Itu Tuhan taruh, itu rekonsiliasi. Ini yang Ibu Ketua sudah lakukan berkali-kali dalam kehidupannya. Ya, coba buka 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Ini pelayanan yang berkuasa. Karena Tuhan lakukan ini. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Saya tadi buru-buru. Saya udah catat dari malam itu. Sambil acara saya catat. Apa Tuhan kasih saya catat gitu ya. Apa ini gitu kan. Dan semua ini dari Allah. Yang dengan perantara siapa? Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jangan pindah dulu bayangin. Dia telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita loh. Tetapi sebelumnya apa dia bilang? Semuanya ini dari Allah. Yesus is the center. Yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kata mendamaikan kita dengan dirinya. Kristus ada di dalam kita ada dalam Kristus. Orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh. Baru kita bisa bikin yang namanya rekonsiliasi. Bagaimana kita bilang bikin rekonsiliasi, kitanya nggak bisa dipimpin sama Tuhan. Munafik semuanya jadinya. Begitu. Kita masih bisa iri, kita masih bisa nggak bisa menerima orang, kita masih bisa marah-marah kiri kanan. Tetapi kita bilang kita lakukan rekonsiliasi. Di luar oke, di dalamnya apa nanti? Hancur, keluarga berantakan. Kitab perjanjian lama itu ditutup, baca kitab yang paling akhir. Bapak-bapak, hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak katanya. Itu rekonsiliasi. Maksudnya orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Itu rekonsiliasi. Mesti dari dalam dulu. Gimana ngebentuk dari dalam keluarga? Dari diri kita dulu Pak Bu, amin. Saya dari 2016 itu masuk seminar kiri kanan gitu ya. Saya pikir biar saya bisa buat melayani orang. Masuk dulos lah, masuk inilah, kiri kanan saya ikut seminar kiri kanan. Ada seminar tentang anak muda, saya hadir. Seminar ini saya hadir kiri kanan. Saya pikir buat membentuk saya. Ternyata, saya pikir buat membentuk orang yang saya layani. Ternyata salah. Semua yang kita hadir dalam ibadah, dalam seminar, dan lain persekutuan doa. Ada doa bagi bangsa. Itu buat membentuk kita. Bukan kita pakai itu buat ini orang. Enggak. Akhirnya apa? Cuma sampai di pengetahuan aja. Karena firman itu enggak keluar dalam hidup kita. Enggak jadi benih. Kita cuma jago mikir doang. Gimana biar orang ini sembuh. Gimana jago mikir doang. Tapi enggak ada kuasa di situ. Makanya enggak salah. Banyak lagi yang balik-balik. Ya. Jadi yang terakhir apa tadi? Pelayanan rekonsiliasi. Waktu kita melayani yang namanya Great Commission. Itu biar Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Setelah Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Apa yang kedua tadi? Damai sejahtera. Hidup kita setiap di dalam itu setiap bangun langsung harus ada damai sejahtera. Dari peliknya kehidupan kita, kegagalan pasangan kita, kegagalan anak kita, kegagalan teman kita, itu damai sejahtera nggak boleh hilang dalam hidup kita, amin. Karena apa? Kita udah harus lakukan pelayanan ini. Pergi jadikanlah semua bangsa, amin. Harus ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, amin. Ya, baru ingat membawa apa? Kematian Kristus. Baru yang terakhir apa? Rekonsiliasi. Ya, yuk tim musik. Biar firman Tuhan ini mengukuhkan kita. Jadi nanti ingat baik, 2026 kita kumpul lagi.
Kalaupun ada kesaksian nanti, yang kita bahas bukan bagaimana Tuhan kasih berkat ke kita lagi, enggak. Yang kita bahas nanti bagaimana anak-anak rohani kita, bagaimana adik-adik rohani kita, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka berjalan dengan Tuhan. Amin. Karena perjalanan rekonsiliasi itu, ini kata-kata terakhir nih. Ini minta ke wordnya yang satu, yang terakhir. Bill Graham bilang begini, suffering person does not need a lecture, atau nggak perlu banyak ngomong. Dia ngomong gitu. Tetapi dia bilang apa? Orang itu cuma butuh pendengar. Colek kiri kanan, udah besok jadi pendengar aja. Ya, jadi pendengar. Jadi setiap ada orang curhat, ada apa? Cerita. Dia ngomong ini itu. Saya tuh belajar 1 tahun lah waktu itu di konseling itu. Di konseling itu ternyata kalau mau jadi konselor, kalau nggak belajar pelajaran konselor, mungkin saya nggak paham ini. Saya pikir kita tuh tahu cara benerin seseorang. Saya pikir saya nih ahli kalau orang lagi kasih pandangan hidupnya, lagi susah, kita tuh ahli buat menyembuhkan orang. Saya bertobat setelah saya belajar itu. Ternyata kita tuh sama sekali tidak tahu cara benerin orang. Orang itu sendiri yang mengerti bagaimana dia harus berubah. Tugas kita hanya mendengarkan saja, bukan berbicara. Ya, kalaupun kita berbicara, strategi yang awal itu Kristus di tengah-tengah, kematian Kristus, betul, damai sejahtera, itu yang harus kita beritakan. Ya, saya tuh bertobat atas itu. Karena apa? Orang itu dengan masalah mereka yang jalani, mereka yang paham. Tugas kita cuma mendengarkan aja. Mereka tuh sebenarnya udah tahu apa yang harus mereka lakukan, betul? Tapi mereka nggak tahu cara eksplornya bagaimana. Itulah tugas kita buat menemani. Teman saya tuh banyak mati, banyak meninggal. Itu gara-gara salah curhat ke orang. Waktu dia salah curhat ke orang, aku lagi begini, lu ikut gua aja, ada klub malam tuh baru buka, udah sini. Lu pasti hilang, enak aja bawaannya. Iya, akhirnya apa ujung-ujungnya? Ode, mending gitu tambah susah hidup. Gak ada duit dipaksa buat beli minuman. Gak ada duit dipaksa buat beli inek. Betul? Gak ada duit dipaksa buat tetap harus nyabu. Akhirnya apa? Masuk penjara. Mending kalau masuk penjara, WhatsApp Bang Yopi dulu. Itu. Kemarin baru kejadian. Bayang minta tolong dong, istri sakit, anak sakit. Tiba-tiba istrinya WhatsApp, Bang Yopi habis transfer dia gini. Iya, kenapa? Dia tuh bang, nyabu lagi, dia main judi lagi. Tuh, kurang ajarnya. Kenapa gak mati aja gitu loh? Gak usah WhatsApp Bang Yopi dulu. Gitu, enggak ya, bercanda. Tapi ya seperti itu hidup. Tapi apakah saya akan mundur buat melayani ini? No, yang saya layani itu Tuhan, bukan yang lain. Kalau saya gemes kadang-kadang, ayo dong ibadah, ayo dong kita doa. Itu karena Tuhan. Bukan karena saya mau bentuk orang, enggak. Karena Tuhan. Tuhan percayakan kita buat bentuk orang. Amin. Itu karena Tuhan. Amin ya. Ya, dimanapun berada nih nanti Bethesda. Pokoknya 2026 kita kumpul nih, nanti kita serentak Nusantara lah. Nanti yang di Medan juga kita panggil anak-anak rohani kita. Kita kumpul, kita kesaksian di situ. Bagaimana kehidupan anak rohani kalian? Bagaimana adik-adik rohani kalian? Ya, Om Dodi siap ya? Udah ada berapa adik rohani? Makanya, sip. Om Dodi ini terima kasih Om setiap hari yang udah berdoa di kantor. Yang udah kuat. Oke, yuk kita bangkit berdiri. I love you Om, karena ini Om saya.